Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin dulu berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Mungkin bisa dirapikan dulu tempat duduknya, lihat dulu pakaian-pakaiannya yang tidak rapi, lihat juga samping-samping kursinya. Kalau masih ada yang kotor, dibuang dulu sampahnya ya. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini, kita akan masuk ke bab 1, yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Peserta didik dapat mendeskripsikan cara membaca mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Peserta didik dapat menyimak hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dengan benar. Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yang artinya adalah di mana peserta didik didorong untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri melalui proses penyelidikan dan juga eksplorasi. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membuat kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas dari LKPD yang Ibu berikan. Nanti setelah selesai dipresentasikan di depan kelas satu persatu masing-masing kelompok. Dan juga pada hari ini Ibu akan menggunakan metode demonstrasi, yaitu di mana Ibu akan memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu kepada peserta didik. Pada bab ini adalah Ibu akan memperagakan ataupun membacakan cara membaca mat lazim mukhafaf kilmi. Nanti setelah Ibu membacakan, kalian akan mengulang kembali dari yang Ibu bacakan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Kalian perhatikan dengan seksama. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل وكنت من Sudah? Bisa dilihat semuanya, bisa didengar. Menurut kalian sendiri, dari cara membaca ayat tadi, apakah ada perbedaan dari kata yang ditebalkan? Kenapa bacaan pada kata tersebut terasa lebih panjang? Apakah harokatnya terasa berbeda semuanya? Oke, kita ingat dulu apa itu ilmu tajwid, kenapa harus mempelajari ilmu tajwid ya. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang besar pahalanya. Sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai ketentuan yang disebut ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwida, yang artinya adalah membaguskan atau menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jayyidi, yang artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kita mempelajari ilmu tajwid ini ada hukumnya nggak sih? Ada, betul. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardhu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardhu ain. Nah, masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu mat lazim mukhafaf kilmi. Ada yang sudah pernah dengar belum? Belum. Oke, Bu akan menjelaskan mat lazim mukhafaf kilmi. Mat sendiri artinya adalah panjang, lazim artinya wajib,
Mukhafaf sendiri artinya adalah ringan dan hilmi artinya adalah kata. Pengertian secara istilah adalah mad lazim mukhafaf hilmi adalah huruf mad yang bertemu sukun asli di dalam satu kata ataupun ucapan. Nah, cara membacanya adalah 3 alif ataupun 6 harokat. Seperti dari video yang sudah kita dengarkan tadi, itu adalah surat Yunus ayat 51 dan juga 91. Jadi, mad lazim mukhafaf hilmi di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat di dalam surah Yunus, yaitu ayat 51 dan juga 91. Ibu akan mencontohkan cara membacanya seperti di video tadi, lalu setelah ibu, anak-anak akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bi. 1, 2. Satu lagi ya. Al-ana wa qad asaita. 1, 2. Oke. Masih ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu tadi? Jelas? Oke, sekarang kita akan masuk kepada hikmah mempelajari dari ilmu tajwid itu sendiri. Apa aja sih hikmah dari mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan benar dan fasih. Yang kedua adalah menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah memahami makna ayat dengan lebih baik. Nah, kalau kita mempelajari ilmu tajwid, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga fasih, dan juga agar tidak salah dalam memaknai kata dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, kalau sudah paham dari materi kita hari ini, ibu akan membagikan AKPD. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagi menjadi 4 orang dalam satu kelompok. Bisa berhitung aja. 1, 2, 3, 4. Jadi satu kelompok dan juga begitu seterusnya. Oke, jadi terbentuk 5 kelompok. Ibu akan beri waktu untuk mengerjakan selama 10 menit. Oke, sudah selesai semuanya. Mungkin dari kelompok 1, perwakilannya siapa bisa maju ke depan untuk memaparkan hasil jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman kelompok lain bisa berikan tepuk tangan semuanya. Oke, sudah paham ya semuanya? Kira-kira ada yang bisa memberi kesimpulan gak hari ini dari materi kita hari ini? Oke, pintar. Jadi, dari yang dijelaskan tadi, yang kita pelajari hari ini adalah mad lazim mukhafaf hilmi, di mana yaitu huruf mad yang bertemu sukun asli di dalam satu kata ataupun ucapan, dibaca panjang 3 alif ataupun 6 harokat. Paham semuanya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibaca-baca lagi di rumah materi kita hari ini. Kita akan bertemu pekan depan. Ketua kelas bisa diberikan berdoa lagi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.